Shalom jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Mari kita saat ini bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun keadaan jemaat Tuhan saat ini, Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia. Kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami sepatutnya mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi. Saat hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu yang kudus, karena Engkau Allah kami yang besar. Engkaulah sumber kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menaikkan pujian kami. Haleluya. Amin. Kita tahu bersama bahwa Tuhan kita adalah kekuatan dan kita akan bermazmur bagi Dia saat ini. Kita naikkan bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah kami yang maha besar. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dipuji Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serulah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama.
Puji nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Roh-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bahkan kami tidak dapat menjauh sedikit pun dari Roh-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Yang suci, Kau sama
bersyukur Tuhan buat setiap pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang patut untuk dipuji, disembah, dimuliakan. Saat ini Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan jiwa kami, yang akan menjadi kekuatan roh kami. Bahkan firman-Mu itu Tuhan mampu hidup di dalam hidup kami, melampaui segala akal dan pikiran kami Tuhan. Engkau sanggup bekerja melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan roh-Mu yang suci, sehingga setiap kata-kata semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali pagi ini bisa kembali melayani dalam ibadah kita. Dan pagi ini saya akan berbicara mengenai sebuah dosa. Saya memberi judul firman Tuhan, bahaya mematikan dari iri hati. Ya, nah kalau kita mulai dari judul dulu, kenapa kok mematikan? Ya, karena memang saudara mengerti ya, di dalam tradisi Katolik itu sering diajarkan mengenai 7 dosa yang mematikan. Seven deadly sins ya. Dan salah satunya adalah iri hati. Ya, kenapa mematikan? Oleh karena memang dosa-dosa tersebut akan menuntun kita kepada dosa yang lain. Jadi ada efek dominonya. Ketika orang jadi iri hati, ya, hatinya menjadi panas, marah, benci, dan akhirnya tidak jarang orang mengaktualisasikan kebencian, iri hatinya itu dalam bentuk yang sangat ekstrim. Saudara ya, dulu sekali saya pernah membaca ada anak SMA iri hati karena temannya itu punya sepeda motor baru. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Lalu dia membunuh temannya itu dan merampas motornya, saudara. Dan ada banyak kejadian seperti itu. Gara-gara iri hati, orang rela melakukan apa saja ya untuk menghancurkan kehidupan orang yang kepadanya dia iri tersebut, saudara. Dan ditambah lagi sekarang kita sudah masuk di era digital. Ya, orang bisa posting apa saja di Facebook, di IG, di mana-mana, saudara ya. Di WhatsApp ya. Orang posting apa? Ya, pergi ke tempat wisata yang eksotis, makan makanan yang mahal-mahal dan lesat-lesat, saudara. Lalu beli pakaian baru, difoto semua, lalu diupload. Nah kita yang ngelihat, kok aku nggak punya ya? Kok aku belum kesana ya? Kok dia terus ya? Nah saudara, tanpa kita sadari, kita mulai memupuk sikap yang salah ini. Padahal jelas sekali di dalam Alkitab kita banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai iri hati. Bahkan mulai dari perjanjian lama, 10 perintah Allah, dan yang terakhir apa bunyinya? Janganlah kamu mengingini apa yang menjadi milik dari sesamamu. Apapun itu, saudara. Nah karena ini perintah Allah, ditambah lagi juga kita sebagai manusia, ya saudara, kalau orang melakukan dosa yang lain, katakanlah mencuri, itu sudah jelas sekali. Orang kemudian gampang sadar, wah saya sudah melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau iri hati,
Berapa banyak yang ngaku kalau iri hati? Barangkali tidak ada, saudara. Nah, ini bahaya yang sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak kita sekalian belajar dari firman Tuhan untuk mencoba menggali ya, apa sih bahayanya. Mari kita mulai dengan membaca dari surat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lalu saya lompat ke pasal yang keempat ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Saudara perhatikan di sini sebuah awasan, dan kita tahu Yakobus adalah seorang yang to the point, ya, tembak langsung. Ya, meskipun beliau bukan orang Batak, saudara, ya, kalau ngomong itu langsung, ya, saudara, dan perhatikan dia memberikan awasan yang sangat keras sekali untuk kita. Hati-hati, iri hati banyak kali menjadi ibu dari semua pelanggaran yang lainnya. Nah, apa sih iri hati itu? Nah, coba saudara, ya, kita akan pahami terlebih dahulu supaya kita memiliki perspektif atau pemahaman yang sama. Nah, kurang lebih saudara, ya, saya bahasakan secara populer saja. Apa sih iri hati itu? Nah, kira-kira iri hati itu berkata begini. Aku suka apa yang kamu punya. Aku bahkan tidak suka karena kamu memilikinya. Dan aku menginginkan itu, aku mau itu. Coba sekali lagi, ya. Aku suka apa yang kamu punya, mentalitas perbandingan. Aku tidak suka karena kamu memilikinya, inilah iri hati. Lalu kemudian aku menginginkan itu. Saudara, jadi kalau kita melihat hakikatnya sebenarnya, ya, pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu mendapati seseorang punya sesuatu yang lebih yang kita tidak punya, lalu kemudian kita menjudge orang lain dan mengatakan, sesungguhnya kamu itu tidak layak dapat itu, aku yang layak, makanya aku gak suka, aku yang harusnya punya itu dan bukan kamu. Kira-kira seperti itu, saudara, pemahaman kita. Dan ini bentuknya bisa macam-macam, saudara, ya. Mulai dari bentuk tubuh misalnya. Ya, ada saya punya teman di Facebooknya itu selalu kalau pas nge-gym begitu, ya, wah, pamer, ya, perutnya yang six pack gitu. Sementara ada yang banyak punya perut itu bukan six pack tapi 6 month. Ya, seperti ibu hamil 6 bulan begitu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Tanpa kita sadari, hawa nafsu kita, keinginan daging kita, lalu memunculkan sikap yang salah itu, yaitu iri hati. Prestasi, ya, kalau kita masih sekolah, ya, harta, saudara, kedudukan, apa saja, saudara, dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar, kita bisa menjadi iri hati terhadap sesama kita. Nah, saudara, mari kita akan lihat sama-sama. Saya mau sampaikan ada 3 bahaya di sini, ya. Kenapa Alkitab memperingatkan kita dengan keras supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa iri hati itu. Maka yang pertama, ya, bahaya yang pertama, iri hati menghalangi evaluasi diri.
ya, evaluasi diri. Ada seorang penulis mengatakan kalau orang iri hati itu seperti dia sedang memutilasi dirinya sendiri. Jadi sebelum kepada orang lain dampaknya, maka sebenarnya dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Maka di kitab Amsal itu ya dikatakan orang yang iri hati itu seperti meremukkan tulang-tulangnya. Saudara, efeknya terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Saudara, mari kita akan lihat ya bagaimana dosa ini bekerja. Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Saya mau kembali ke pasal yang ketiga, ayat 14 dan 16. Firman Tuhan katakan demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara perhatikan di sini, iri hati itu selalu gandeng dengan kepentingan diri sendiri. Jadi boleh juga kita katakan iri hati itu apa? Dosa yang dimotivasi dengan kepentingan diri sendiri. Caranya bagaimana itu beroperasi, saudara? Dengan cara membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi mata kita tertuju kepada orang lain dan seperti terus membuat apa? Semacam catatan ya. Membuat skor kehidupan orang lain, apa-apa yang telah dia capai, keberhasilannya, prestasinya, bentuk tubuhnya, dan seterusnya, hartanya. Lalu kemudian melihat kepada diri sendiri, tapi melihat kepada orang lain itu terlebih dahulu. Nah, karena mata tertuju kepada orang lain, maka kita menjadi gagal untuk mengevaluasi, menguji diri, menyelidiki diri kita sendiri. Saudara, sebagai contoh yang sangat jelas adalah ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban mereka. Kain adalah seorang petani, Habel adalah seorang gembala. Keduanya mempersembahkan korban pada suatu saat, saudara. Satu diterima, yang lain ditolak. Dan yang ditolak adalah milik daripada Kain, saudara. Nah sebenarnya ini yang paling sehat ya. Kalau kita katakanlah dalam usaha, dalam studi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun, saudara ya. Kalau kita melihat orang lain, kok orang lain berhasil, kok aku tidak ya? Maka apa langkah yang harus kita ambil? Evaluasi diri, bukan? Kita harus melihat kepada diri kita sendiri, lalu bertanya, apa sih yang salah pada diri saya? Kok saya gagal terus, sementara dia kok berhasil? Lalu kita merendahkan diri kita dan mulai belajar untuk memperbaiki diri kita, saudara. Itu sebabnya tidak heran kalau di dalam Alkitab kita tidak pernah diajak, apalagi diperintahkan ya, untuk melihat kehidupan orang lain, menilai orang lain, lalu membandingkan dengan diri kita sendiri. Tidak pernah. Selalu yang didorong di dalam Alkitab kita adalah menguji diri kita sendiri, kehidupan kita masing-masing. Dan bagaimana caranya menguji diri? Memperhadapkan diri kita di hadapan cermin kebenaran. Makanya tadi dikatakan dalam Yakobus pasal 3 itu ya, jangan kamu melawan kebenaran, saudara. Karena sebenarnya kebenaran itulah yang menjadi ukuran.
Dan kebenaran itulah yang akan memperlihatkan di mana sih kekurangan saya, di mana sih salah saya. Lalu kemudian saya akan mengupayakan cara-cara untuk memperbaiki dan meningkatkan diri saya sendiri. Ada satu ayat saudara di 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Saya kira inilah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Rasul Paulus katakan, ujilah dirimu sendiri, bukan orang lain. Uji diri. Hidup ini gak gampang, hidup dalam kebenaran tidak gampang saudara. Ada banyak salahnya kita, ada banyak pelanggarannya kita. Maka kita harus uji diri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, ini yang akan terjadi. Kalau mata kita terus tertuju kepada orang lain dan kita tidak pernah, saudara, membenahi kehidupan kita masing-masing, akhirnya kita seperti pohon yang begitu mudah untuk tumbang, saudara. Kita menjadi orang-orang yang tidak tahan uji. Nah, itu sebabnya saudara, daripada bandingkan diri dengan orang lain, mari kita mendisiplin diri kita untuk menguji diri kita masing-masing setiap saat, setiap waktu. Sama seperti pemazmur, selidikilah akan aku ya Tuhan. Ujilah. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tunjukkan itu. Dan saya mau belajar untuk memperbaiki diri saya. Amin. Puji Tuhan. Baru kedengaran suara. Yang kedua sekarang, bahaya yang kedua. Bahwa iri hati merusak hubungan kita. Saudara, kita adalah makhluk sosial ya. Relationship, hubungan itu menjadi sebuah keharusan. Dan ada satu contoh yang memberikan gambaran kepada kita dengan begitu jelas bagaimana iri hati itu menghancurkan hubungan kita satu kepada yang lain. Mari coba kita akan lihat ya. Kali ini kita akan melihat kehidupan daripada Yakub dan saudara-saudaranya. Mari kita kembali ke Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, persoalannya berawal di sini. Ya, karena ada dalam bahasa Inggris favoritism, ya. Yakub lebih memfavoritkan Yusuf. Kenapa? Karena dia lahir di usia tuanya, saudara. Jadi itu seperti apa ya? Ya seperti kalau kakek ya punya cucu yang pertama, nenek punya cucu yang pertama, rasanya pikirannya itu terus kepada cucunya. Kenapa ya? Karena itu seperti hiburan, itu yang menyejukkan, menyenangkan hatinya, saudara. Demikian pula dengan Yusuf. Nah, tapi saya kira Yakub tidak pernah membayangkan akibat dari perlakuannya ini kepada anak-anaknya yang lain, saudara ya. Mari kita lihat sekarang ya, ayat yang keempat, 5, 8, dan 11. Tapi saya mau tunjukkan saja dengan cepat ya. Oke, silakan slide berikutnya. 8 dan 11 saudara. Perhatikan ya, ketika Yakub memperlakukan Yusuf dengan cara yang berbeda, maka ini yang terjadi. Ayat 4, bencilah mereka itu. Bencilah mereka itu. Mereka ini siapa? Saudara-saudaranya Yusuf. Kepada Yusuf. Lalu ayat yang kelima ini seperti ada eskalasi ya, semakin meningkat gitu. Mereka lebih
benci lagi kepadanya, saudara. Ya, itu ayat yang kelima, ayat 8. Jadi makin bencilah mereka kepadanya. Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Apalagi setelah Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Nah, saya kira pertama-tama ini awasan untuk kita semua sebagai orang tua. Saudara, saya kira kita harus mengasihi putra-putri kita sama rata. Tidak boleh ada satupun yang kita istimewakan. Kenapa? Karena itu bisa memupuk iri hati, bahkan kebencian, amarah. Bahkan pada akhirnya saudara-saudara daripada Yusuf melakukan hal-hal yang hampir secara manusiawi kita tidak bisa percaya. Masukkan ke dalam sumur. Mungkin mereka makan sambil dengar saudaranya teriak-teriak, tolong, tolong saya, tidak peduli lagi. Saudara, saking bencinya, saking panas hatinya, saking iri hatinya kepada saudaranya itu. Sebabnya saya kira tidak berlebihan kalau kita mengatakan iri hati adalah sebuah dosa yang mematikan, saudara. Saya mau mengutip, ada sebuah kutipan, saudara, yang mengatakan begini. Ini benar sekali dalam kaitan dengan iri hati. Iri hati mengubah teman, anggota keluarga, atau rekan sekerja menjadi saingan Anda. Ini sebagai kita memupuk jiwa yang kompetitif, ya. Sebenarnya tidak ada yang salah, ya. Kompetisi juga baik, saudara, untuk memacu kita. Tetapi ini dalam pengertian yang negatif. Iri hati membuat Anda akan melihat orang lain dari lensa ketidakpercayaan dan kecurigaan, dan bukan dari lensa kasih. Kalau sudah ada bibit iri hati di dalam hati kita, saya percaya kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang yang kepadanya kita iri. Sangat berbahaya, bukan? Dan itu akan menghancurkan kasih kita kepada sesama kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang terakhir, bahaya yang ketiga, bahwa iri hati menghalangi kita untuk mensyukuri apa yang kita punya. Saudara, seperti yang saya katakan dari awal, bahwa iri hati itu selalu munculnya karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu selanjutnya apa? Biasanya ini. Lalu kita akan melebih-lebihkan, ya, karena kita keeping score, ya, kita seperti mencatat terus keberhasilan di apa, seperti dibesar-besarkan gitu, ya. Kita membesar-besarkan berkat orang lain sampai-sampai mata kita tertutup untuk kita melihat berkat yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih parahnya, pencapaian, keberhasilan orang lain, berkat yang diterima orang lain, itu seperti menjadi sebuah ancaman di dalam kehidupan kita. Pernah membaca, saudara, ada persaingan antara dua pedagang yang punya toko sepatu, ya. Dan kebetulan memang tokonya itu berhadapan-hadapan seberang jalan begitu, ya. Jadi masing-masing itu matanya terus ngelihat ke depan. Kalau ada customer baru datang, ada pembeli datang, waduh, hatinya itu jadi panas. Aduh, tak senang. Ya, saya mau itu.
Kamu gak boleh, kamu gak layak terima itu. Jadi selalu membandingkan diri satu kepada yang lain. Nah suatu saat, ini cerita saja saudara ya. Suatu saat ada malaikat diutus oleh Tuhan, datang kepada salah satu pedagang tersebut. Ya. Nah, lalu kemudian kepada pedagang itu malaikat berkata, aku diutus Allah untuk memberi berkat kepadamu. Apapun yang kamu minta akan dikabulkan. Tapi dengan catatan ya, apa yang kamu minta itu porsinya 2 kali lipat juga akan diberikan kepada sainganmu itu. Jadi misalnya, kalau dia minta, aku mau rumah yang mewah, yang berdiri di atas lahan 8.000 meter. Semua fasilitasnya serba yang paling mahal akan diberikan. Tetapi saingannya akan diberi 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Jadi akan dapat rumah mewah, bukan hanya 1, tapi 2. Kalau kamu minta mobil yang mewah, dikasih, tapi sainganmu akan dikasih 2. Dia pikir-pikir, waduh, ya apa ya? Kalau aku minta, aku memang jadi kaya, tapi sainganku akan lebih kaya daripada aku. Celaka ini. Maka dia pikir, lalu akhirnya dia putuskan, ini saja yang aku minta. Hantam mata saya supaya mata saya buta 1. Supaya apa? Kalau dia matanya buta 1, saingannya buta 2-duanya. Saudara, iri hati bisa membawa seseorang kepada hal-hal yang begitu jahat. Kenapa? Karena dia tidak pernah mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Saul adalah contoh yang sangat baik. Dia punya segalanya, saudara. Kekayaan, kekuasaan, fasilitas ada dalam genggaman tangannya. Tapi begitu Daud dipilih untuk menjadi kepala dari para prajuritnya, lalu maju perang melawan orang-orang Filistin dan menang, pulangnya saudara, para perempuan itu kemudian memuja-muja Daud lebih daripada Saul. Lalu akhirnya dia merasa itu menggelisahkan hatinya dan bahkan membuat hatinya menjadi panas. Dan akhirnya dia mengikhtiarkan bagaimana caranya untuk menghancurkan Daud dan karirnya. Kenapa? Karena dia membesar-besarkan berkat yang diterima orang lain, lalu gagal untuk mensyukuri berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Padahal sesungguhnya Allah kita itu Allah yang adil, saudara. Kalau dia berikan kepada kita 1 porsi berkat, maka Tuhan sudah menimbang. Karena memang segitulah yang bisa kita handle dengan baik dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya mau bawa pikiran kita mengakhiri firman Tuhan ini ya ke kitab Ester ya, di mana kita akan menemukan kembali sebuah gambaran yang sangat jelas sekali betapa merusaknya iri hati itu. Ester 5 ayat 11 berkenaan dengan Haman ya, berkenaan dengan Haman. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, kaya raya. Lalu banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Berkat yang luar biasa, bukan? Lanjut sekarang ayat 12.
Lagi kata Haman, tambahan pula. Tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Ini privilege, ini sebuah kehormatan, saudara. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Namun sayangnya ayat yang ke-13, akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku. Saudara perhatikan, berkat yang dia ceritakan tadi, kekayaan, kedudukan, kehormatan, semua dia miliki. Tapi ini dia anggap tidak berguna. Kenapa? Gara-gara satu orang Mordekai yang adalah orang Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja dan tidak memberikan penghormatan kepada dia. Hatinya panas. Dia pulang, dia cerita kepada orang-orangnya. Lalu istrinya kemudian mengusulkan, buatlah tiang sulah untuk menyulahkan Mordekai. Saudara melihat di sini, orang kalau sudah iri hati, dia bisa menjadi orang yang begitu jahat. Dia rela melakukan apa saja untuk menghancurkan orang yang kepadanya dia iri hati. Saudaraku, tidak heran sekali lagi, dan saya kira ini bukan sesuatu yang berlebihan kalau kita mengatakan bahwa iri hati adalah sebuah dosa yang mematikan. Bagian daripada 7 deadly sin itu. Saya mau mengakhiri dengan sebuah kutipan dari William Berkeley, saudara. Ya. Mari kita simak bersama-sama. Iri hati itu adalah sebuah dosa yang punya konsekuensi yang luas. Ya, akibat dampak yang luas. Jika itu berhubungan dengan uang, ia akan menuntun kepada pencurian. Karena merasa insecure, melihat orang lain lebih berhasil, dia lakukan apa saja supaya dia paling tidak bisa menyamai, bahkan melebihi orang yang kepadanya dia iri hati. Jika itu berhubungan dengan kedudukan, ia akan menuntun kepada ambisi yang jahat, menghalalkan segala cara. Jika itu berkaitan dengan keinginan untuk memiliki seseorang, ia akan menyeret kepada dosa seksual. Saudaraku, kita dipanggil untuk mencukupkan diri di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada obat yang lebih hebat untuk menghancurkan kanker iri hati di dalam hati kita. Selain kita mengembangkan hidup cukup di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita tolak. Ketika itu mulai menyusup masuk dan menguasai hati kita, katakan tidak. Saya tidak mau jadi iri hati. Kalau ada orang lain yang berhasil, saya tidak mau kemudian iri kepada dia. Saya bahkan mau belajar mensyukuri keberhasilan orang tersebut. Dan mulai merendahkan hati kita, mulai belajar. Apa sih yang membuat dia berhasil? Kok dia bisa, kok aku enggak? Saudara, harusnya begitu. Dan kiranya umat Tuhan di tempat ini sama-sama kita akan belajar ke arah sana. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. 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 Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian, betapa besar kasih anugerah-Mu,
telah kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Sungguh Allah mengasihi kita, tiada batas, tiada berakhir. Betapa besar kasih anugerahmu, telah kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar, betapa besar kasih anugerahmu, telah kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan, Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Oh, Kau mengasihiku, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus, nyanyikan dari dasar hati saudara, betapa besar kasih anugerah. Betapa besar Amin, amin. kasih anugerahmu, telah kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Mengangkat tangan bersama. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Oh, ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Oh, ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus, Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus,
sejenak. Sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami ya Tuhan akan bahaya iri hati yang seringkali kami sendiri tidak menyadarinya, bahwa itu telah menyusup masuk ke dalam relung hati kami, sehingga akhirnya kami terus merasa tidak puas, bahkan tidak bahagia dalam kehidupan kami. Karena kami selalu membandingkan diri kami dengan orang lain. Dan merasa diri kami buruk kalau kami kalah dalam banyak hal dengan orang-orang di sekeliling kami. Pagi ini Tuhan, kami bersedia untuk ditolong oleh Tuhan keluar dari perangkap dosa ini. Dan kami mau belajar hidup mencukupkan diri di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih berkat-Mu atas kami sekalian ya Tuhan. Dan kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu,
dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.